Selamat pagi. Halo, hai Bali. Selamat pagi. Halo, Hali hadir Christina Ariesta. Kalau orang hidup di Bali, maksudnya tinggal di Bali, itu tinggalnya kayak udah pasti kayak di pinggir pantai gitu atau di pinggir-pinggir sawah gitu nggak sih? Atau kayak ada yang tinggal di kota juga gitu? Hai, Putri dari Solo. Selamat pagi, Arca Manik. Oh, gila ya. Sabar kali, ya Allah. Timbang nunggu 2 menit. Aku flu. Flu lagi. Ternyata kemarin lo cranky gara-gara mau flu. Kemarin gue udah demam. Ya Allah. Kemarin gue nggak cerita ke lo. Jadi sebenarnya waktu hari Minggu tuh gue pulang wedding tuh Sabtu malam. Malamnya gue udah demam. Jadi gue udah Panadol to the rescue. Oh, lo nggak mulai mau berpikir ya? Apa flu shot? Nggak, kenapa lo sering banget flu? Sering banget tuh, berapa sering sih aku flu? Lu tuh suka membuat narasi yang bikin resah, tau nggak lo? Resah kepada siapa? Kepada masyarakat atau kepada diri lo sendiri? Kepada diri gue dan kepada sekitar gue. Nanti gue tuh dicap orang yang penyakitan. Kesel deh gue. Kenapa lu sering banget flu? Enggak. Coba ya, yang lagi nonton kita 900 orang nih, sambil kita nunggu semuanya kumpul. Coba ya teman-teman yang nonton duet siaran pagi. Pertanyaan deh. Coba. Lo lumayan, oke, gue nggak ngomong sering deh, kerap terpapar cerita bahwa Dave lagi flu. Bener nggak? Iya kan? Oke, ntar gue tanya sama dokter gue. Ada alergi kali lo. Mungkin. Atau lo gampang kecapean, apa gitu. I don't know. Lu flu beneran apa flu lagi manja aja sih cari perhatian? Najis, emang lu? Emang lu, Iwet di umur 20 tuh sering gitu. Sakitnya tuh karena manja cari perhatian. Gue mah gak pernah. Gue tuh sakit sampai dengan titik terendah dalam penyakit gue baru gue ngomong. Ngajong. Emang lu suka sok manja-manja gitu dulu sama pacar lu kan cari perhatian. Aku gue mah gak pernah. Gue tuh kalau anak zaman sekarang bilang cegil kali ya boy ya. Inilah kategori cegil nih. Lu cowok gila, betul. Cuman zaman dulu kita nggak ada label cowok gila, cowok Gak gila. ada. Iya. Masuk UGD biar ditanya kamu kenapa gitu. Iya, dulu tuh labelnya cuman caper aja. Caper ya, nggak ada cogil, nggak ada cegil zaman dulu ya. Hmm. Heeh. Ada yang belain lo, dibilang katanya emang lagi musim pancaroba kali. Ada gini gitu aja nanya lip balmnya apa? Aku pakai ini nih. Power Balm nama Beauty. Promo punya temen. Ya, emang kenapa? Iya kan? Yogi, selamat pagi. Yogi, gue mau telepon lo. Yogi siapa? Yogi Pratama, masa Yogi S. Mehmet? Gue tuh ada beberapa topik yang termiss dari kemarin mau dibahas sama lo sampai gue catetin. Gue nggak mau bahas topik dari lo. Ya udah sekarang makanya, tapi gue nggak mau egois. Ini gue tahan buat besok. Lu dulu deh, lu pengen ngomongin apa? Nggak ada. Gue lagi pingin ngawur-ngawur aja gitu. Gitu. Gue kemarin kepancing sama lo. Apa? Apa-apa lo yang mulai, lo yang lagi emosi, gue yang menimpali, abis itu yang kena jadi gue. Kok kena jadi lu? Kita kan kalau siaran kenanya bareng-bareng, say. Ya sekarang ada nggak yang coba ngomong sama lo gitu? Siapa kemarin yang coba ngomong sama lo? Gue udah berkali-kali nih kayak gini nih. Lu cerita, gue nanggepin, abis itu yang dicecer gue. Karena kan lu yang mainnya sama penggede-penggede yang gua mah kan orang-orang gede punya bisnis-bisnis itu nggak menang. Oh iya, gua mau bahas ini. Glenn Victor menang Elmen. Ngomongnya nggak boleh judes, ngomongnya yang manis, coba.
Udah lo ucapin selamat belum Glenn-nya? Belum. Kenapa lo nggak ucapin selamat sama dia? Gue mau ucapinnya di siaran. Oke, go. Silahkan. Gue udah ngucapin, udah DM sama dia. Dibalas. Dibalas. Thank you, dia bilang gitu. Very proud, gue bilang gitu. Glenn Victor menang Elmen. Dukungan gue nggak sia-sia kan. Ini tuh Judasnya gue tujukan kepada beberapa teman-teman gue dan klien gue. Kan gue bahas tuh, Bo, gue lagi suka sama Glenn Victor. Terus klien gue tuh bilang gini, dia nggak akan menang. Kenapa? Gue bilang gitu. Gue itu into pageant dan gue tuh ramalan gue biasanya menang. Gue tuh kalau nebak model, company gue selalu pakai ini orang-orang sebelum mereka netes. Tebakan gue nggak pernah salah, dia bilang gitu. Glenn Victor cakep, tapi he doesn't take that X factor. Gue gini, gue suka lo dia, lu suka, tapi dia nggak akan menang. Udah, oh gitu, ya wes. Dia menang, say. Tapi ya, yang gue lihat tau nggak lo apa? Glenn itu emang mentalnya mental juara, tau nggak lo? Dia tuh kalau nggak salah gold medal kan? Gue lupa deh, Olimpiade atau Olimpian dia. Olimpian kan dia? Dia Olimpian bener kan? Dia Olimpian. Sih. Emang mentalnya tau nggak lo menurut gue? Dan yang gue lihat, gue Dia kan Olimpian bener kan, Bo? iya, atlet renang. Iya kan? Gila loh. Iya. Dia Olimpik, gue Ozempic. Bodoh amat. Gue furniture. Pik Olimpik. Kalau sudah duduk, lupa berdiri. Apaan tuh? Ya itu mah beda lagi dong. Wim cycle. Idolaku. Iya, Bo. Gue kemarin gini, gue tuh juga sebenarnya apa lo, Komat Kamit? Enggak, gue mau bilang mungkin yang membuat Glenn Victor berbeda pesonanya ya menurut gue karena dia orangnya tuh cukup chill. Dia kelihatan tidak terlalu berambisi di ajang pageant ini, Wet. Kalau yang lain tuh kan kelihatan berambisi ya. Kelihatan kayaknya tuh punya strive gitu untuk membuktikan diri di panggung ini. Nah, kalau Glenn tuh entah kenapa auranya tuh kayak ya udah, I try to do my best, the rest is out of my control. At least that's what the vibe I get ya. Jadi itu yang kayaknya kepik, oh dia beda nih gitu. Iya. Tapi kalau gue ngelihatnya gini, ini tuh mental juara yang nggak banyak omong tapi dia ngelakuin semua PR dan kerja kerasnya. Sementara kan kalau zaman sekarang itu kayaknya yang akan jadi juara tuh yang banyak bicara dan banyak berkoar-koar. Ya, jadi emang dia tuh ngebuktiinnya emang lewat kualitas dirinya. Jujur ya, jujur. Tadinya gue sempet gini, kayaknya dia nggak bakal menang deh. Gue sempat mikir gitu karena kayak masalah usia kayak gitu ya. Karena banyak yang lebih muda juga kan dari dia kan. Terus abis itu dia bukan standar typical pageant, ya kan. Terus abis itu ada beberapa lagi lah. Tapi abis itu setelah gue ngeliatin gitu ya, gue ngeliatin kayaknya dia yang menang nih. Feeling gue gitu. Dan dia itu bener-bener kayak menjalani semua prosesnya ketika Elmen itu menurut gue effortless. Nggak usaha yang setengah mati gitu. Iya. Ya. Terus gue ngeliat kan rekornya, maksudnya prestasinya dia. Begitu gue lihat dia paling atas Olimpian, gue gini, nggak mungkin dia kalah. Olympian gold medalist itu mentalnya sinting. Katanya dia Olimpian iya, tapi dia nggak dapat gold medal tadi Tidak bilang. gold medal. Hah? Bukannya gold medal ya dia? Ada yang ngeralat tadi nggak gold medal, tapi dia Olimpian. Makanya kan karena Olimpian itu kalau nggak salah bio-nya dia deh. Oh iya. Tapi kan bisa nyampe ke Olimpiade aja gila loh, Bo. Itu kan tahapannya mulai dari PON, SEA Games. Ya nggak sih? SEA Games-nya yang gold medalist. Gila ya? Yes. Edan sih tapi. Congratulations, Glenn Victor. Jadi lo mau les renang sama dia? Udah sibuk dia sekarang, telat lo. Iya. Dari dulu harusnya lo ikut sama dia les berenang. Dia punya klub loh, Bo. Iya. Lo tahu? Gue suka lihat di Instagram. Ngajarin anak-anak berenang. Iya. Kemarin gue langsung pengen jadi anak-anak kembali deh.
kalau Glenn Victor ngajarin gue berenang di kolam renang gue kan pendek ya, Wet. Kayaknya kalau rentang badannya dia cuma nyebur 2 kali udah nyampe ujung deh. Nggak nyampe 2 kali. Dia cuma dua. sure gitu aja udah nyampe ujung dia. 1, 2, mentok. Ya mentok Glenn. Glenn apa lo nih? Ngeres banget otak lo. Loh, apa? Gua nggak ngomong apa-apa. Ih gila ya lo. Kan tadi lo bilang yang 2 kali begitu nyampe ujung Glenn. Glenn dong, gue kan nggak bisa berenang. Ntar lo nonton rekamannya deh, siapa yang salah. Udah, capek. Ada yang menagih janji tadi katanya kemarin mau ngomongin Indonesia lagi, kita tuh lagi jadi orang yang capek. Katanya Mas Iwet mau ngomong itu. Oke. Gue tadi malam tuh habis ngobrol sama temen gue namanya Joshua. Joshua cerita. Dia follow 2 akun yang menampilkan slow living. Yang satu tuh dia punya digital agency tapi base-nya di Solo. Yang dia tampilin di kontennya itu bener-bener menurut gue kayak, oh iya ini slow living nih. Pagi-pagi bangun, olahraga, bikin kopi, terus abis itu lihat kereta jalan, terus dia jalan kaki, terus abis itu dia main sama anaknya, dia mandi, terus dia mulai kerja online meeting gitu. Terus dia makan siang, dia online meeting lagi. Terus abis itu dia ke gym, olahraga, segala macem gitu. Terus satu lagi adalah orang Indonesia yang tinggal di Perth. Tinggal di Perth, dia jadi barista kopi. Punya anak juga. Hidupnya juga gitu. Pagi tuh bangun, nyiapin anaknya sekolah, nganterin anaknya sekolah. Terus abis itu dia kerja di coffee shopnya, dia ngelayanin orang. Abis itu sore dia pulang, dia jemput anaknya, dia ke rumah lagi. Terus gue ngeliat gini, kok kayaknya enak hidupnya gitu kan ya. Terus gue jadi nanya sama teman gue itu. Gue ngomong gitu ya, nih lagi capek lah apa segala macam. Terus dia bilang kan dia ngasih account itu. Terus udah gitu gue nanya gini, menurut lo yang bikin capek tuh apanya ya? Kota tempat kita tinggal atau aktivitas kita? Terus temen gue bilang gini, kayaknya zaman digital deh mas, dia bilang gitu. Kenapa zaman digital? Lo inget-inget deh, zaman kita dulu kecil ya, kita mau nonton MacGyver, kita nunggu dulu. Setiap Jumat jam 7 malam atau jam 8 malam gitu. Jam 7. Terus dulu tuh ada acara film spesial Golden layar emas, RCTI. Itu kepotong sama Dunia Dalam Berita. Karena kan berita jam 9. Jam 9 kan RCTI wajib ya, kalau TV swasta wajib merelay TV nasional, TVRI. Terus bagus kalau misalnya Dunia Dalam Beritanya nggak ada liputan khusus. Kalau ada liputan khusus apes banget lo nungguin lagi. Sampai jam 10 baru abis itu lo nonton lagi tuh layar emas pak lanjutannya. Udah ngantuk-ngantuk gitu lo jalanin. Iya kan? Kalau sekarang tuh enggak, lo mau nonton apa lo tinggal pilih. Kalau lo nggak suka lo cepetin. Iya. Kalau tengah-tengah lo ngerasa bosan lo skip. Ya, semua on demand, semua right now, right here. Dan itu membuat mental orang jadi menuntut orang lain juga untuk seperti itu. Kalau gue WhatsApp sekarang, balas sekarang juga. Nggak bisa nanti, nggak bisa besok. Right here, right now. Dia bilang gitu. Terus gue gini, iya juga ya Jos ya, gue bilang gitu. Terus iya, terus gue bilang, tapi juga menurut gue emang kota tempat kita tinggal juga bikin capek sih Jos. Terus dia bilang gini, ya sedikit banyak iya sih, dia bilang gitu. Karena macet. Dan tapi gue lebih setuju kayaknya ya gue pribadi sama jawabannya Jos. Soal zaman digital ini membuat kita jadi dipaksa untuk selalu right here right now gitu. Lu di kantor kan juga gitu. Kapan deadline-nya? Kapan deadline-nya? Ini kapan targetnya nyampe? Kapan targetnya nyampe? Sehingga lu pulang ke rumah tuh drain gitu kayak, gila capek banget. Lu tau nggak? Gue udah 3 minggu ini ya, tidur gue nggak pernah nyenyak. Lu tidur di lobby? Gue kebetulan tidurnya di pinggir kolam renang. Karena di situ yang paling sepi kalau malam.
Kalau di lobi tuh kadang ani-ani baru pulang, orang disco rame, capek gue nggak mau. Ya kayaknya itu kayak kok FOMO gitu, kok gue nggak diajak gitu ya. Iya, iya. Saben-saben gue baru mau merem, ada yang lewat gue ngeliat lagi. Iya, iya. Iya Kalau kan? di kolam renang tuh lo kayaknya deket sama sumber kehidupan ya, water. Air, betul. Terus gue gini, Bo, lo harus tahu, momen gue tertidur nyenyak itu dalam momen ketiduran. Masa sih? Ya. Gue baru sadar tadi pagi. Gue tidur tadi jam 9, Dave. Gue tidur jam 9. Gue bangun jam 4.30. Masih 7,5-8 jam dong. Harusnya kan normalnya itu enak ya tidurnya ya. Bener gak? Ya. Ya? Enggak, Dave. Capek, badan gue capek, sakit semua badan gue. Terus gue tadi sholat subuh segala macam, terus gue naik ke tempat tidur, habis itu gue ketiduran. Itu enak banget. Gelap hilang gue. Gue boleh ikutan ngomong gak sih di siaran pagi ini tuh? Belum boleh. Oh, oke. Besok, lu ngomongnya besok. Udah, gue udah beres. Silakan. Tapi menurut aku banyak, bukan cuman lo yang punya problem dengan tidur saat ini. A lot of my friends, I think 80% of my friends itu juga memiliki masalah dengan mencapai tidur nyenyak. Iya. Kalau gue, salah satu kenikmatan terbesar gue dari dulu, dari zaman gue nggak punya duit, gue punya duit banget, sekarang duit gue so-so, gue tuh tidur gampang banget, lo tau dong. Gue tuh di kantor duduk begini aja, gue udah nunggu, udah siap, udah pakai baju, udah pakai headset, udah pakai apa, gue nunggu giliran tampil, gue bisa tidur Oh ya? dan nyenyak. Itu kan momen ketiduran, Bo. Iya, tapi maksudnya gue tuh gampang sekali tertidur. Oh, gue kalau gampang tertidur gampang, Dave. Malam pun gue nggak pernah punya problem untuk tidak tidur berkualitas. Oh ya? Nanya. Ini gue mau menanya ya. Gue mau bertanya. Ini gue yang aneh atau memang semua orang begini? Lo tipe yang kalau tidur, mimpinya banyak banget nggak? Dari mulai tidur sampai bangun pagi. Nggak selalu. Masa? Lo tahu rasanya tidur nggak pakai mimpi? Selalu. Masa? Iya, banyak kok gue tidur nggak pakai. Enak kan tidur nggak pakai mimpi? Ih, Bo. Gue mimpi gue aneh-aneh. Masa ya, gue yang paling ingat, gue mimpi, gue ngobrol sama Sal Priadi. Abis itu, gue kan mau booking dia ya, buat dia perform di acara gue. Lu tahu nggak syaratnya apa? Bukan bayar, Tapi suruh tebak nama lengkapnya dia siapa. ini najis. Gue udah pernah tuh. Iya, bisa nebak belum siapa nama lengkapnya Sal Priadi? Ya nggak tahu dong, mana gue tahu anjir. Di Google nggak ada. Ya, gue lagi mimpi, masa gue Google, gila ya lo? Mimpi. Mimpi, Dave. Oh, Mimpi. Oh, sorry. Dia nanya sama gue syaratnya. Oke, Mas Iwet, boleh aku perform di acara Mas Iwet, tapi coba tebak dulu nama lengkap aku siapa. Salnya tuh kepanjangan dari apa? Terus gue gini, ya mana gue tahu. Salawat kali ya. Anjir. Salah asuhan kali. Gitu, Bo. Nah, yang gue menanggapi. Bentar, Dave. Sorry, Dave. Sal Priadi. Assalamualaikum, Pak. Priadi itu panjangannya. Menanggapi masalah slow living itu, gue setuju sih Iwet, karena beberapa kali gue kan cukup sering sekarang syuting Spill the Tea sama Melanie. Melanie tuh udah nanya, Melanie kan gitu kan, dia kan orangnya ekstrovert ya, jadi orang ekstrovert kan berkomentar tapi berulang-ulang gitu ya. Kak, lu tuh slow living ya? Ntar besokannya ketemu, Kak, lu tuh slow living ya? Mungkin karena dia melihat di yang lain tuh sibuk gitu, make up, dandan, teleponan apa. Gue cuma duduk, baca majalah gitu. Ya kan, ya gue udah duduk-duduk aja, nggak ngapa-ngapain gitu sih. Mau kemana Kak abis ini? Mau pulang aku. Udah nih, udah. Jadi dia nanya, Kak lu tuh slow living. Nah kan gue anaknya kepikiran ya, gue mikir, gue tuh slow living apa enggak sih? Tapi gue bisa bilang bahwa gue tuh slow living semenjak pandemi. Nah, ingin mengomentari komentar lu terhadap agensi itu. Menurut aku banyak yang sekarang burn out dengan berpacu dengan kecepatan dunia digital saat ini.
Itu sebabnya kan kemarin gue kirimin reels tuh, itu kiriman dari geng duet. Bahas dong, di London ada tuh komunitas, terus dia bikin eventnya keliling dunia. Ya, Offline club. ya, Jadi di klub itu, for a certain period of time, orang daftar, lo harus unplug selama beberapa jam. Jadi terserah, di 2-3 jam lo tuh baca buku, main kartu, ngopi, bengong, lihat langit, ngobrol, goler-goleran, unplug aja, unplug. ya, Terus kan gue baca ya, the founder of the offline club itu bilang, dia mulai melakukan itu karena dia melakukannya awalnya pada dirinya dia. ya, Dia merasa dia burn out, terus gue unplug for a few hours. Dan ternyata dengan dia unplug for a few hours, when he came back to his routine, dia merasa dia lebih energized, dia merasa dia punya kreativitas dan ide-ide baru gitu, dia lebih revitalized gitu. Jadi memang constantly on a high pace living, dikejar-kejar di handphone selalu, itu buat kita kayak di atas treadmill terus, Kak. iya, bener. Kayak bukan di atas treadmill aja, menurut gue kayak itu loh, Bo. Kandangnya tupai, Ya, marmut yang muter itu, ya. hamster. Mm-mm. Iya, ada yang nanya slow living tuh apa sih, Kak? Halo? Ya Kenapa? jelasin dong. Oh, gue. Nggak usah ngegas dong. Tinggal ngomong silahkan dijelaskan, Wet. Gitu. Silahkan dijelaskan. Lu tuh ya, kalau lagi sakit nggak usah siaran deh. Ngeselin kalau lagi sakit tuh. Oh, gue kangen kalau nggak siaran. FOMO. Sama kayak gue tidur di lobi apartemen ya, FOMO. Hmm. Iya, slow living itu adalah gue mendeskripsikannya gara-gara tadi yang kontennya orang Solo itu, terus udah gitu yang orang Indonesia tinggal di Perth itu eh hidup fokus hanya pada satu pekerjaan? Enggak ya? Enggak gitu ya? Lu bisa Salah ya, salah, lu bisa salah. Google, lu bisa cari sendiri arti slow living. Kalau buat gue, slow living tuh lu ketika lu memutuskan untuk berhenti dikejar-kejar oleh aktivitas. Jadi you define your own pace in your 24-hour daily life. Lu yang menentukan sendiri pace lo. Iya. Kadang tuh kan kita tuh gini ya, Iwet, misalnya gitu ya. Pekerjaan kan tapi nggak bisa dibilang enggak, Kak. Iya, betul. Tapi kadang-kadang kita tuh sengaja membuat pace kehidupan kita dalam pekerjaan kita jadi lebih cepat. Misalnya, ketika lagi break makan siang, instead of lu duduk menikmati makanan lo, lu duduk menikmati makanan lo sambil nonton drama Korea. Iya. Jadi makan tuh sambil gitu. Terus sambil nonton drama Korea, notifikasi WhatsApp masuk. Terus lu balesin gitu. Itu kan kayaknya lu sengaja membuat diri lu terburu-buru. Iya. Iya kan? Kenapa nggak? Bisa. Pas break makan siang, ya lo lagi kerja. Kerja nggak bisa dibilang enggak. Pas lagi break makan siang, udah. Break aja. Makan aja. Ngobrol sama teman kantor lu. Jack, kumis lu salah potong ya? Miring loh. You know, interaction. Ya. Gitu loh. Slow living itu gaya hidup nggak ngoyo, hidup sesuai maumu katanya __ saja. Lu menentukan pace, your own pace. Ya, Mansur pun bilang mindful dengan waktu yang tersedia. Elis bilang Kak Iwet, padahal Kak Iwet yang lebih ngegas loh daripada Mas Dave. Terus aja Dave yang dibela. Terus, gak apa-apa. Ini contoh slow living ala gue ya, ala gue gitu. Kayak kemarin gue tuh udah syuting Spill the Tea. Terus abis itu gue harus ke studio Trans, ada pemotretan insert. Karena syuting gue selesai cepet, gue majuin pemotretan gue minta cepet karena gue flu. Gue pikir abis itu gue mau pulang cepet. Sebenarnya gue ada satu undangan launching perfumnya Usi Sulistiawati yang sekarang udah ganti nama jadi Usi Pratama. Kenapa lu bengong? Emang iya? Iya, Usi Pratama. Nah, sebetulnya kan gue selesai foto cepet ya, Wet. Gue bisa tuh. Selesai foto, gue bela-belain diri mampir ke acaranya Usi. Tapi gue udah gak mau. Badan gue udah capek, gue perlu waktu, gue pulang. Itu buat gue adalah slow living. Gue udah gak punya energi.
Ya. Gue pulang ah. Ini bagus untuk jadi sebuah diskusi. Rio bilang gini, kadang ada loh orang yang nasibnya nggak bisa punya privilege untuk milih slow living. Hmm. Gimana menurut lo? Kan gue udah ngomong, gantian lah yang ngomong. Ya, contohnya adik aku. Ya. Nah, kenapa aku memberi contoh adik aku? Karena mungkin bisa relate sama teman-teman. Adik aku tuh pasangan suami istri, dua-duanya bekerja, dua-duanya property agent. Berarti kan jam pekerjaan mereka itu tidak 9 to 5 ya, Wat ya. Iya. Lalu mereka kenapa Dan sekarang semua orang jadi fokus. Enggak, yang ngegas tuh Iwet, bukan Dave. Aku nggak fokus. Oke, property agent. Iya, Jadi terus tidak 9 to 5. yes, mereka itu di rumah nggak punya supir, kemana-mana nyetir mobil sendiri, kendaraan cuma satu, mengasuh 2 anak remaja. Anak remaja ini kan punya segudang aktivitas ya, Web. Ya. Jadi menurut gue mereka tuh juga kesulitan untuk slow living karena selalu on high pace gitu. Selesai kerja jemput anak, selesai jemput anak harus ngatur jadwal si yang kakak harus dijemput. Selesai jemput si kakak nganter si adik basket. Selesai basket harus pesenin Grab jemput si kakak mau pergi main sama teman-temannya. Sampai di rumah tuh gitu. Gue tuh bilang gini, lama-lama kalian bisa burn out loh. Jadi you guys need to learn to slow down. Gak bisa kak, kewajiban kita banyak. Nah, kalau sedang melakukan kewajiban, in between-nya, lo ambil waktu jeda. Jadi, jangan di saat jeda, lo mengisinya dengan kegiatan yang juga membutuhkan lo gitu. Menyambung cerita lo, gue jadi kepikiran. Ya, dan ini nyambung juga sama si konten 2 bapak-bapak itu. Yang satu di Perth, satu lagi di Solo. Bertanya. Dan ini nyambung juga sama kalimatnya Rio tadi gitu ya. Ada orang yang tidak punya privilege untuk bisa menikmati hidup slow living. Ya. Pertanyaannya gini. Mungkin nggak ya Dave, itu karena kita tinggalnya di kota besar. Tinggal di kota besar itu tuntutannya banyak. Tuntutannya tuh apa sih gitu ya? Tuntutannya adalah satu, misalnya sekolah anak gue harus sekolah yang bagus. Kalau sekolah bagus artinya biayanya gede. Kalau biayanya gede, artinya gue harus kerja keras. Kalau gue kerja keras, ternyata gaji gue nggak cukup cuma dari satu perusahaan. Gue harus punya side job. Ketika gue punya side job, ternyata nggak cukup nih kalau cuma satu side job. Gue mungkin harus double side job. Sehingga Sabtu Minggu gue kerja juga. Iya kan? Nah, gue ngeliat ketika lu pindah dari Jakarta, karena gue lihat ya si bapak yang tinggal di Solo, anaknya sekolah ya sekolah aja, TK biasa gitu. Yang di Perth juga gitu, kayaknya sekolah ya kalau tinggal di luar negeri kan lebih enak ya masalah pendidikan ya. Iya nggak sih? Jadi di situ semuanya tuh takarannya pas aja gitu. Iya betul. Dan ketika dia kemudian yang satu dia pindah ke Perth, bisa jadi dia mungkin keluar dari tuntutan lingkungan sekelilingnya, entah keluarganya, entah peer groupnya, sehingga gue yang nentuin standar hidup gue tuh seperti apa. Lo harus tahu tempat tidurnya nggak pakai dipan, Bo, kasur aja. Yang di Perth itu ya. Apakah dia tidak bahagia? Dia bahagia. Karena kayaknya balik lagi, dia itu tidak hidup dalam standarnya orang lain gitu. Nah, kita ini nih yang tinggal di kota besar, banyak yang hidupnya tuh karena standar orang lain. Lu setuju gak sih? Betul. Itu kan yang disebutkan bahwa kita tuh sebagai manusia memang punya tendensi untuk, udah pernah gue bahas, rise above the community. Jadi memang kita selalu harus berada di atas yang lain. Atau catch up deh, nggak usah di atas. Yes. Rising kan gitu ya, lu selalu pengennya di atas gitu. Ya. Memang begitu. Ya kan? Awalnya tidur di dipan, semua orang sudah tidur di dipan, ekonomi lu makin naik. Kasur dong gue, kasur. Mendadak semua udah tidur di kasur, lu pengen spring bed dong. Semua udah di spring bed, ekonomi lu naik, lu pengen tidur di awan dong. Bentar, tapi itu berangkatnya adalah dari lingkungan sekeliling lo dan layar handphone lo. Dan memang
Memang intuitif kita gitu Ki lagi. Lu mau panggil Aki loh. Tapi ya nggak sih? Karena ketika lo standar hidup lo naik, lo mulai bergaul. Lo bergaul, lo ketemu orang, temen lo cerita, tempat tidur gue bagus banget loh. Kasur gue enak. Gue kemarin invest Iya. di kasur paling mahal supaya tidur gue nyenyak. Lo ikutan. Oh iya iya gue juga beli lo. Lo beli, abis itu lo nyicil. Ya, tengah bulan efisiensi perusahaan lo. Ya, nggak bisa bayar cicilan. Side job. Mulai deh lo kegulung. Tapi ya nggak bermaksud membanggakan diri ya. Mungkin ini nyambung dengan waktu itu yang lo membahas start with your why. I think that is my why gitu ya. Gue mungkin karena gue bergerak dari keluarga yang medium ya. Gue tuh dalam menentukan sesuatu bukan maunya apa, tapi mampunya apa. Ya. Gue inget banget waktu keponakan gue, adik-adik gue menentukan sekolah buat keponakan gue. Semua teman-teman gue tuh nanya, kenapa sekolahnya di situ? Jawaban gue tuh cuma satu, karena mereka mampunya sekolahnya di situ. Ya. Nah, ini Emang nyambung. lo nggak pengen keponakan lo Cambridge, bridge kayak under the bridge, over the bridge? Pengen. Tapi orang tuanya nggak mampu. Jadi semampu orang tuanya aja. Ya. Ya. Reva bilang, slow living tuh nggak selalu FOMO, merasa cukup sama kehidupannya sendiri. Ini nyambung tadi. Ya mampunya di situ ya di situ aja sekolahnya. Ya nggak? Karena gini ya, maksudnya gue gini, kemampuan itu kan gue sih cukup bangga ya dengan keputusan gue dengan terhadap pilihan sekolah gitu ya. Ini yang lagi nyari sekolah gitu. Kayak teman-teman gue waktu dulu awal-awal tuh kan pengen sekolah Cambridge ini itu. Berarti kan sekolah-sekolah internasional itu lu punya visi misi bahwa anak lu sekolah di luar negeri. Iya apa enggak? Iya. Anaknya sekarang udah selesai tuh SMA. Sekolah di luar negeri? Enggak. Karena sama bapaknya bilang nggak punya duit gue. Lah ngapain lu bela-belain? Waktu masih junior high, senior high. Why? Untuk membentuk karakter dari awal. Mainnya sih nggak gitu ya. Tapi menurut gue, lo mengorbankan tingkat stres lo, stuff like that. But who am I to judge? Setiap orang tua punya hak prerogatif terhadap kehidupan anak masing-masing. Yang gue pengen ceritain, takut keburu lupa, bicara mengenai slow living ya Iwet. Makanya sekarang mulai banyak konten-konten yang nge-push gaya hidup slow living. Kayak contohnya ya, gue kirim ke lo kan, ada toko buku di London. Kan di tengah era digital ini pasti kan orang pikir penjualan buku akan turun ya. Tapi ada satu toko buku foils di London, dia bikin konten, bikin reels gitu. Dia bilang justru peningkatan penjualan dia itu masif banget, Wet. Karena people are so burnt out with digitalism. Mereka pengen unplug, jadi yang mereka cari apa? Buku. Kalau ketika buku, mereka matiin handphone, fokus dan perhatiannya paper. Jadi penjualan buku itu di foil itu naik pesat. Nah, tapi mereka juga melakukan perubahan ya. Maksudnya orang sekarang itu tokonya dibikin seperti di rumah, jadi nggak kayak di toko. Jadi lu kayak browsing di dalam ruangan your own living room, beli, pilih gitu. Bagus loh. Gue setuju. Ada beberapa hal nih kalau misalnya kita mau stop and pause in our life ya. Ada beberapa cara. Satu adalah tadi itu baca buku. Walaupun kadang-kadang banyak orang yang suka sulit untuk bisa fokus ketika membaca buku. Baru 2 halaman udah ke distract sama bunyi handphone, sama bunyi ini, bunyi itu segala macam. Ya, kan banyak banget yang nanya gimana sih caranya bisa fokus gitu. Sorry gue ke distract banget, banyak banget yang muji botox gue sama haifu gue. Nggak tahan. Nggak banyak loh padahal, cuman 1 orang komentar. Kak Iwet Ada 2, udah ada 3. Kenapa sih lo? Dr. Wijaya dari Serva RH Kemanggisan. Oke. Balik lagi. Kasih. Lanjut. Baca buku. Terus yang kedua adalah olahraga. Dan lo bener banget Dave, ketika lo bilang bahwa ketika lo unplug, lo detach from your phone,
Di situ kemudian lo bisa clarify your mind, lo bisa mendapatkan inspirasi, mungkin lo bisa solving your problem. Itu kenapa alasannya gue tuh addicted banget sama berenang dan lari. Unplug. Unplug. Ketika berenang lo, ya kali lo bawa handphone lo pas lo lagi berenang. Tenang, I'm just stating it. Enggak, kan gue ngomong sama diri gue sendiri. Oh, Ya iya. kan? Bener kan? Lari juga gitu. Lo kan nggak mungkin dong sambil lari sambil balas WhatsApp, liat Instagram. Right? Lo cuma fokus sama nafas lo, sama gerakan lo, sama teknik lo gitu kan ya. Dan disitulah lo kemudian menemukan gitu. Oh iya, ini belum. Itu belum. Oh ini mesti diginiin, ini mesti digituin. Mandi. Banyak kan orang yang suka dapat ide pas lagi mandi. Gini Emang deh, ada orang yang mandi sambil lihat handphone? Enggak kan? Bener nggak? gak usah gitu deh. Lu pasti suka gitu kan gini. Gila, ide-ide brilian gue itu datang pada saat gue boker. Karena apa? Karena saat boker, lu tuh cuman ada lu dan diri lu. Oh, kalau gue boker sambil lihat handphone sih. Iya enggak kan? Itu kan the old adage gitu kan. Iya. Biasanya kan orang yang ngerokok, aduh gila ngudut sambil boker tuh gue dapet ide-ide brilian yang revolusioner. Yes. Why? Because you unplug, you talk to yourself, you go inside. Yes. Atau lo masak, atau lo cuci piring. Makanya gue bilang cuci piring tuh buat gue meditatif. Ngosek kamar mandi. Iya nggak sih? Karena itu tuh just you, your kosek, and the wall that you need to clean. Kemarin gue juga baca artikel ya Iwet ya, yang penelitian yang bilang bahwa 4 kunci lo bisa hidup kuat, sehat sampai usia senior. Yang pertama 2 itu adalah olahraga. 1 olahraga buat badan, 1 olahraga buat pikiran lo. Jadi jangan cuman lu fokus sama olahraga badan, pikiran lu nggak pernah lu berikan olahraga. Exercise for your mind itu apa sih? Main catur, isi TTS, baca buku, nonton film, mengkaji sesuatu. Itu tuh adalah exercising the mind. Mengungkapkan pendapat, itu tuh exercising the mind. Menerima perbedaan, stuff like that. You get the point. Yang ketiga itu adalah ya pasti makan sehat, ya toh. Yang keempat, yang ketiga itu adalah social life. Punya at least 1-3 teman di dalam kehidupan lo di luar spouse lo, kalau lo masih punya pasangan hidup. Jadi lo harus punya. Kan katanya orang yang nggak punya teman itu lebih parah daripada ngerokok 15 batang sehari kan. Iya, itulah. Terus yang terakhir itu adalah makan. Istirahat, sorry. Ini ada yang bilang, Danis bilang ini, bikin term of reference, itu juga exercising the mind. Setuju. Wah, lu harus fokus banget. Apa sih Thor? Term of reference, jadi misalnya kayak standard operating procedure. Wow, kerja ya. Tapi kan itu fokus loh, Bo. Kayak, oke, ini harus ngapain, ini harus apa, you know. Sebenarnya balik lagi, be mindful. Iya, tidak tergesa-gesa. Iya, sini kini, one step at a time. Jangan yang kayak disambi ini, disambi itu. Thor, term of reference. Tadi gue bilang apa sih? Nggak tahu. Iya, term of reference kan. Iya, kayak gitu. Sama dulu gue tuh diajarin siapa ya? Reza Gunawan kalau nggak salah deh. Ya. Masalah mereply sesuatu kayak misalnya WhatsApp, email. Biasain kayak siapin slot waktunya gitu untuk balas WhatsApp atau email. Dan gini ya, ini juga gue pernah baca artikelnya dan gue udah pernah cerita. Biasanya lebih cepat demensia loh perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri selalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Lu perhatiin deh, coba perempuan. Adik gue contohnya gitu. Kak, abis ini kita harus ke supermarket. Oke, gitu. Sampai di supermarket dia gini. Aku lupa lu mau beli apa? Gue gini. Tenang, ambil napas. Coba kita jalan dulu beberapa langkah sambil diinget-inget apa yang lu perlu. Oh iya. Karena mereka terbiasa multitasking. Iya, karena sebetulnya ya penelitian terbaru multitasking itu nggak ada, Wet. You simply switch your attention from one task to another. Yeah. Managing double focus attention
100% equally to both tasks is impossible. True, true. Bertanya ya. Ini salah satu latihan untuk belajar fokus dan hidup tidak tergesa-gesa. Handphone lu silent nggak all the time? Iya dong. Ada loh orang yang tidak men-silent handphonenya Dave. Ih, lah kan lu nanya ke gue ya gue jawab. Ngapain gue ngurusin orang yang nggak silent? Lah gue nggak kenal. Halo. Tenang, chill. Gue bawa ke puskesmas nih. itu salah satu hal yang gue lakukan supaya gue selamat. Waktu gue kena GERD parah zaman dulu. 2012 ya kalau nggak salah. Since that day gue nggak punya jam di rumah gue. Karena gue nggak tahan sama bunyi detak jam. Yang kedua, handphone gue always on silent mode. Nggak pernah bunyi. Yang ketiga, sekarang yang gue lakukan adalah notifikasi itu gue matiin semua. Jadi kalau gue nggak buka, gue nggak tahu ada WhatsApp atau ada DM atau ada apapun. Gitu. Handphone lu selalu silent, tapi lu selalu online. Percuma dong ya. Yang mana? Gue online, gue tanya. Ini nggak kepada lu secara spesifik, in general. My God, Iwat. Emosi lagi. Gue tahan. Ya semua tuh selalu mengenai lu. Ini tuh kepada dunia in general. Nggak vibrate, nggak getar. Silent, totally silent. Nggak airplane mode juga. Kalau airplane mode mah udah nggak usah. Makanya I don't get it ya. I'm so sorry. I know a lot of fans are into Apple Watch atau apa tuh jam-jam yang terhubung dengan handphone. I don't get it loh. Waktu itu pertama kali keluar, Yogi kan teman gue tuh demen banget ya begitu-begituan. Gue beliin ya lu Nek. Ini keren. Ini bentar lagi jadi tren. Gue gini, buat apa? Jadi lu bisa baca WhatsApp, orang nelfon gitu. Ya, itu kan gunanya handphone. Iya, tapi ini kan selalu melekat di diri lo. Kemanapun lo pergi. Ya, handphone juga selalu gue bawa di tas. Tapi ini nempel, jadi lo gak akan miss out. I don't want it. Why? Ini keren kok. Nanti ada talinya dari Hermes, gak sejelek ini. Gak pengen. Gak mau gue. Handphone aja cukup. Jam aja deh. Ya, ngapain? Ada yang nanya, Kak Iwat please spill nama dokter yang tanganin GERD-nya. Dr. Paulus di Abdi Waluyo. Cin. Oh iya. Hendra bilang, ini kenapa sih pada marah-marah terus? Coba tolong samakan energi dulu. Aku lagi flu, Hendra. Lapar anjir. Najis. Lu tuh gak boleh sakit emang. Lu kalau sakit tuh lu cranky. Iwat, siapa sih manusia yang seneng kalau sakit? Lu juga gila ya? Lah kan kemarin lu bilang katanya kalau sakit itu diterima aja saatnya untuk lu istirahat. Gue terima, makanya hari ini gue gak kemana-mana nyet. Ya udah. Plus, sebelum lupa, maaf. Gue mengikuti anjuran dari Bapak Menteri Ketenagakerjaan atau Menteri Kemenminfo Lalu Lintas ya. Gak ada Kemenminfo Lalu Lintas dan Menteri Tenaga Kerja perempuan bukan bapak. Oh ini bapak-bapak. Menteri siapa yang bapak-bapak? Kominfo. Ah kayaknya itu ya. Kan dia bikin pengumuman tanggal 4, 5, 6 akan ada 2 event besar di Jakarta. Coba kalau bisa work from home. Itu PJ Gubernur DKI Jakarta kali Pak Heru Budi. Bukan menteri ya? Bukan. Nah itu. Dia pukul rata aja. Kalau orang kasih informasi dia main Kominfo pasti. Terus karena terkait dengan lalu lintas, Menkominfo lalu lintas. PJ Gub itu apa sih, Bo? Penanggung jawab gubernur. Berarti dia bukan gubernur. Iya, penanggung jawab gubernur lah. Dia sekretarisnya gubernur. Gimana ya jelasinnya? Di bawahnya gubernur. Enggak. Kan tadinya gubernurnya Pak Anies. Terus Pak Anies
resign karena mau nyapres. Heeh. Nah, belum ada pemilihan lagi kan? Pemilihannya baru tahun ini. Oh, dia acting as gubernur. Itu dia acting. Oh, dia Ya, aktor ya. ya udah Pura-puranya. gitu. Ya, dia lagi cosplay. Gubernur Cosplay. cosplay. Ya, Tapi kalau cosplay itu pura-pura sih. Ini nggak pura-pura, dia kerja juga sih. iya. Ini Iya. cosplay juga kerja. Anyway, kata si bapak, apa kalau bisa work from home. Jadi gue menganggap gue dikasih flu sama Tuhan supaya gue work from home. Iya. Besok tapi meeting ya kita. Gak bisa, gue mengikuti saran Pak PJ. Tanggal 5 Pak PJ bilang suruh work from home. Besok tanggal 5, Monkey Pox. Besok baru tanggal 4 chicken pox. Wah, lu jahat. So banget gue. Lu kata gue monkeypox. Gue tuh suka males dewet kalau diajakin meeting. Kenapa lu males? Nggak tahu, gue tuh nggak suka meeting, wet. Gue bingung kalau meeting gue mesti ngapain. Oke, gini deh. Kan lu pernah komplain tuh, gue kalau meeting nggak ada sumbangsihnya. Coba kita samakan persepsi dulu. Lu tuh pengennya apa dari gue besok meeting? Lu pengen gue ngapain? Ada inisiatif. Gimana kalau diginiin? Gimana kalau digituin? Atau mungkin segampang ini deh. Kalau misalnya emang lu males bukan malas, tapi kalau misalnya gini-gini. Start dari mendengar dulu. Mendengar tuh gimana? Misalnya lo tanya sama kliennya, kebutuhan dari brandnya apa? Oke. Gitu ya, kebutuhan dari brandnya apa? Terus kemudian kira-kira dengan mengengage kami berdua, objektifnya apa yang diharapkan, ekspektasi apa nanti yang diharapkan gitu. Oke. Ya kan? Dari situ kan dia akan cerita tuh. Nanti lo tinggal gali, kayak lo lagi interview aja Oh, oke. gitu. Terus ntar lo tanya hal-hal yang membuat lo penasaran aja sama brand itu. Oke, jangan banyak-banyak ya. Kok? Kenapa? Nanti talk show. Kan lo harus menggali sebanyak-banyaknya kalau meeting biar lo bisa memberikan solusi kepada brand tersebut. Iya loh, sehat nggak sih? Gue tuh nggak suka loh meeting web. Nggak bisa dong. Lo harus meeting biar lo tahu ntar lo mesti ngapain. Gue tuh sukanya di briefing, gue nggak suka meeting. Jangan. Kalau di briefing tuh lo cuman menerima. Gitu. Oke, ya udah besok meeting. Makanya hari ini kalau gitu gue di rumah aja supaya gue sehat. Iya, istirahat. Yang datang itu Paus apa Paul? Kok Paus? Paus kan? Iya. Kan, Pope. ya the Pope. Gimana ya? Kan itu agamanya lu. Gue Enggak, kurang bisa menjawab dengan detail. Paus the Pope, iya Pak. Iya, dan Paus Franciscus sayang. Bedanya apa Paus Paulus sama Paus Franciscus? Paulus dokter gua tadi yang rawat gua GERD di Abdi Waluyo. Jangan Iya. dicampur. Pope Franciscus. Iya, jadi siapa yang datang besok? Yaitu Pope Franciscus. Paus tuh bahasa Inggrisnya Pope. Iya. Namanya dia Franciscus, gila. Iya. Lah, jabatannya Paus. Iya. Jadi iya betul. Dia kayak tadi PJ Group. PJ Group-nya itu adalah jabatan. Namanya Pak Heru, gitu kan? Ih, I'm smart, you know. Aduh capek banget ya Allah Gusti. Ya udah biar semangat, besok meeting pakai baju apa nih? Hah? Pakai Sabto ya. Najis lo. Emangnya lu pikir gue kita Willy koleksi bajunya Sabto? Gila ya si Web. Sabto yang t-shirt aja. Bo, gue tuh nggak punya baju Sabto, Web. Ya udah. Pakai selendang Obin ya. Beban, teman-teman ya, meeting sama Iwet tuh beban loh, karena Iwet itu ekspektasinya gede. Gue nggak kebayang loh, Wet, jadi anak buah lo di kantor, lu tuh rese loh. Lu rese banget. Kenapa sih? Apalagi? Dan menurut gue ya, otak kreatif lu tuh udah mulai nggak terbagi-bagi. Kan lu waktu itu bilang tuh, nanti ulang tahun duet kita siaran ya 40 jam. Terus gue lihat lu meeting tuh sama Dada Kalkundo yang makan sayur, dia mau merayakan apa tuh Hard Rock FM 40 jam kan? Lu kasih ide lu ke dia. Lu tuh maunya apa sih? Enggak. Gue nggak pernah bilang duet mau siaran 40 jam.
Gue Tapi, bilang, ayo kita bikin acara. 40 jam itu emang idenya si anak-anak Hard Rock FM. oh, jadi Mereka hardcore. mau mereka mau mecahin rekornya Gofar Hilman, 32 jam siaran. Mereka akan siarannya di TikTok, 40 jam. Tuh kan, kan waktu duet mau ulang tahun lo ngajakin siaran di TikTok berjam-jam, terus gue bilang di TikTok tuh siaran cuman boleh 1 jam. Enggak, bisa. Oh makanya kemarin lo meeting sama orang TikTok. Iya, TikTok Live. 40 jam siaran di TikTok tuh berapa hari ya? Satu hari 24 jam. Iya. 2 hari setengah. Anjrit, 2 hari setengah nggak tidur-tidur, nggak mandi, nggak pup, nggak pis. 1 hari setengah. Jadi Pipis nggak iya, pup iya, tetap. tidur, Tidur sedikit. mandi, Mandi enggak? sikat gigi apa segala makan sambil. Sambil. Oh my god, Iwet. Gue sih kayaknya enggak deh. Ya, ini makanya mereka lagi mau check up segala. Dokter ngecek. Tapi dengan bintang tamu kan. Ada bintang tamu, ada bintang tamu. Ada pemain, kayaknya ada pemain pengganti juga deh. Gila loh. Iya, Farhan ini dulu 32 jam, tapi radio. Ini kan di TikTok ya. Challenge-nya beda loh. Iya, iya. Kemarin orang TikTok Live-nya bilang gini, nanti yang dijagain mentalnya Sarah sama Marco ya. Terus gue gini, Marco Anjasmoro. bukan dong. Marco Randi, anaknya Andi Noya. Oh, pasangannya Sarah. Iya, dia bilang gini katanya, karena kadang-kadang yang bikin mental drop itu adalah ngelihat angka penonton, jumlah penonton, sama satu lagi komentar. Terus gue bilang ini iya, gue setuju. Dave aja sampai sekarang kadang-kadang masih suka snap loh baca komentar. Gue bilang gitu. Iya kak, dia bilang gitu. Mental di situ sangat diuji sekali. Setuju gue. Iya. Ya, 40 jam lo kebayang nggak? People come and go. Terus ada orang-orang yang lo kemarin bahas itu nyampah-nyampah nggak jelas komentar aja gitu. Iya. Yang emang pure tujuannya cuma mau menyakiti. Aduh, disupport ya guys ya. Itu nanti 40 jam di TikTok ya. Aduh, kita tengking dalam nama Yesus itu orang-orang yang punya keinginan untuk menjatuhkan. Mm-mm. Kita nanti support ya. Ngapain? Ya apa kek? Kita ajak live di sini. Oh iya. Ya kan? Atau kita dong jadi tamu pada saat mereka 40 jam. Bisa, boleh. Boleh, nanti gua aturin minta slot ya. Tapi anak-anak hard rock tuh tahu nggak sih kita siapa, Nek? Kayaknya kita udah ketuaan ya. Ini kemarin pas meeting gua sampai gini. Tahan, Iwet, tahan. Meeting sama Sarah, Bo. Gue meeting sama Sarah, terus dia gitu gini. Iya, nanti road to 40 jamnya, itu kita bikin live juga ya, untuk nge-build penontonnya, gue bilang gitu kan ya. Terus oke, bikinnya pagi sore. Nah, nanti yang pagi, Sarah juga sama Marco, nanti mesti join live, sama yang suka live gitu. Terus gue nyebutlah beberapa nama. Terus gini, dia diam gitu. Anak ini vokal sekali loh, tipikal anak zaman sekarang. Dia diam. Kenapa Sarah? Gue bilang gitu. Nggak mau yang mudaan aja ya join live-nya. Pada saat lu nyebut nama kita. Nggak, gue nggak nyebut nama kita, gue nyebut nama beberapa gitu sih gitu. Nggak mau yang mudaan aja ya join live-nya. Gue ini ouch. Gak apa-apa lu jujur-jujuran aja. Kalau Sarah nggak pengen nama kita nggak apa-apa. Nggak, ya Allah. Gak usah maksa. Tersinggung langsung. Ini orang flu nih lagi ngomong nih. Gue mau nanya dong. Sarah waktu meeting gue lihat di video lo, dia di depan laptop sama ada pakai ginian sambil dengerin musik. Meeting kok sambil dengerin musik? Nggak, itu emang cuma dipasang aja kok. Tenang aja. Emang gitu anak zaman sekarang. Oh jadi ininya di sini, Iya. tapi dia nggak dengar orang ngomong. Dia dengar, dia dengar. Udah emang gitu, emang gitu. Emang gitu, udah. Udah, emang ponakan lo nggak gitu? Gue jewer. Nah, Ngomong sama orang tua, lepas. iya, dia cuman gantung aja di sini. Sarah Tobing, ini Sarah Tobing. Sarah Tobing teman-teman yang udah berumur. Sarah Tobing itu nama akun TikToknya Dada Ayam Pemakan Sayur. Ya, kalau mungkin lo nggak tahu itu loh yang kontennya suka bahas soal bumbu-bumbuan, ada jahe, ada serai, ada cengkeh. Nah itu dia orangnya. Iklak 40 jam tuh tough call.
tough call. Tapi ya udah, mereka mereka kayaknya memang masih anak muda ya, Bo ya. Iya. Jadi kayak emang butuh challenge dalam hidupnya ya, kita support aja mereka maunya gimana. Bener nggak? Iya. Masih ada, kemarin kan lo bilang masih ada apa tuh ambisi ya. Masih ada beberapa menit ya. Gue kepikiran satu hal lo Iwet. Apa tuh? Kan lu kemarin sempat ngomong ya, gue kalau interview orang mau jadi pegawai, gue cari orang yang berambisi. Bener nggak? Betul, betul. Waktu lu pertama kali interview gue sebelum gue kerja di MRA, lu melihat gue punya ambisi apa enggak sih, Wet? Gue nggak pernah interview lu, Nyet. Oh, lu nggak pernah interview gue? Nggak pernah, gila. Lu nggak mau interview gue, Nek? Apaan sih lu? Aneh banget deh. Kan waktu kita pergi event itu lu nanya ke gue. Itu gue pikir itu sebagai interview. Event yang mana, Mali? Nggak asik lu nggak, ingatan lu nggak asik. Gue cuma pengen nanya, gue masih punya ambisi nggak ya dalam hidup? Ya udah tanya aja gitu, nggak usah muter-muter segala macam interview lo bawa-bawa. Lo masih punya ambisi, gila ya? Iya. Masih, Masih ya? masih, masih ada. Lo masih ada, cuman lo tuh lo balut aja dalam komedi semuanya. Tapi lo sebenarnya ambisius dalam hatinya. Oh gitu, ya udah asik deh. Heeh. Ini menjawab Risa, sorry sebentar. Kak Iwet, Dr. Paulus Simadibrata SPD ya, yang di Rumah Sakit Abdi Waluyo, betul. Iya. Iya, kayaknya paracetamol membuat aku pick me. Ya lo drowsy. Udah, aku perlu istirahat. Boleh. Ya, Lu mau ngapain hari ini? meeting hari ini. Abis ini gue meeting. Oh, gue ada meeting sama Wangsit. Ngapain sih? Lu kan kenal Wangsit dari gue. Lo mau ikut meeting sama Wangsit? Enggak, meeting apa? Gue gak suka meeting. Tapi tetap ingin tahu ya. Iya. Lu ngapain sih, Nek? Meeting sama Wangsit? Ya adalah urusan-urusan. Salam ya. Ya, ntar disampaikan salam buat Wangsit. Bilang Wangsit, nanti aku mau collab parfum, aku kirimin Wangsit, bantu promo, iya. Tetep. Kapan sih launchingnya itu parfum lo? Lagi wear test wear. Oh ini apa namanya durasinya gitu-gitu ya? Wanginya tahan apa enggak gitu ya? Kapan tuh lo akan sniff-sniff? Gue lagi wear test. Oh lagi nih sekarang. Udah berapa hari, berapa jam? Baru kemarin gue pakai seharian. Terus Masih ada improvement. harus ada improvement, masih butuh improvement. Oh, oke. Ya, Thank you for asking ya. sama-sama. Ditunggu ya launchingnya. Bikin campaign dong launchingnya. Yang pakai teaser-teaser gitu. Iya, gue tapi nggak mau kampanye ala-ala selebriti gitu yang pura-pura kawin, pura-pura marah-marah, pura-pura apa, nggak mau gue. Ya nggak usah pakai pura-pura, kan bisa banyak cara. Iya, ya doain deh. Nanti doain ya. Ya, dadah. Oke. Bye semuanya. Dah. Besok ya. Yes. Bye.